got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm a block with it. Bitches on my line, 80 million. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ikramatus Sifa dengan nomor BP 2422013 dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reaktor kimia. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang definisi reaktor. Apa itu reaktor? Reaktor adalah suatu alat proses tempat di mana terjadinya suatu reaksi berlangsung. Reaktor kimia itu adalah segala tempat terjadinya reaksi kimia, baik dalam ukuran kecil seperti tabung reaksi sampai ukuran yang besar seperti reaktor skala industri. Selanjutnya adalah jenis-jenis reaktor kimia. Berdasarkan bentuknya itu ada 2. Yang pertama itu reaktor tangki. Adalah tangki berpengaduk yang memastikan komposisi dan suhu seragam di seluruh reaktor. Yang kedua itu ada reaktor alir pipa, yaitu pipa silinder panjang di mana reaktan mengalir melalui pipa dan konsentrasinya akan berubah di sepanjang pipa. Jenis-jenis reaktor kimia berdasarkan pengoperasiannya itu ada 3. Yang pertama, reaktor batch, yaitu reaktor dengan sistem tertutup, tidak ada aliran yang masuk ataupun keluar selama reaksi. Bahan bakunya nanti akan dimasukkan sekaligus dan diproses lalu dikeluarkan. Yang kedua itu ada reaktor semi batch, di mana ini adalah modifikasi dari reaktor batch. Suatu reaktannya nanti akan diisi penuh di awal dan reaktan lainnya akan ditambahkan bertahap dan memberikan kontrol lebih baik terhadap panas dan juga laju reaksi. Yang ketiga itu ada reaktor kontinu, di mana umpan masuk dan produk keluar secara terus-menerus dan menghasilkan volume besar dengan efisiensi yang tinggi. Biasanya dioperasikan pada kondisi steady state. Lanjut ke penggunaan, kelebihan dan kekurangan reaktor. Pada reaktor tangki, yaitu Continuous Started Tank Reactor atau CSTR, penggunaannya itu umumnya digunakan untuk reaksi fase cair, pencampuran bahan kimia, ataupun reaksi biologis atau fermentasi. Kelebihannya itu mengontrol suhu lebih mudah karena adanya pengaduk dan mudah dibersihkan. Sedangkan kekurangannya itu pencampurannya itu mungkin tidak sempurna pada skala yang sangat besar, tetapi luas permukaan perpindahan panas per unit volume lebih kecil dibandingkan dengan pipanya. Yang kedua itu reaktor alir pipa, yaitu plug flow reactor atau PFR. Penggunaannya itu digunakan untuk reaksi fase gas, reaksi suhu tinggi, dan produksi skala besar yang kontinu. Kelebihannya itu memiliki luas permukaan perpindahan panas, sangat efisien untuk produksi massal, dan konversi tinggi persatuan volume. Sedangkan kekurangannya itu sulit mengontrol gradien suhu di sepanjang pipa dan pembersihannya itu lebih sulit. Berdasarkan pengoperasiannya, reaktor batch penggunaannya itu bekerja dengan sistem satu siklus di mana suatu bahan dimasukkan dan bereaksi dalam waktu tertentu, lalu produk dikeluarkan. Kelebihannya itu reaktor batch itu fleksibel atau bisa untuk berbagai produk, konversi tinggi dengan waktu tinggal yang lama. Untuk kekurangannya, biaya tenaga kerjanya tinggi, ada waktu mati atau downtime untuk pengisian dan juga pengosongan pada reaktor batch. Yang kedua, reaktor semi batch. Penggunaannya itu reaksi yang menghasilkan gas yang harus segera dibuang. Kelebihan, kontrol suhu yang sangat baik, bisa menekan reaksi samping atau selektivitas tinggi. Kekurangannya, operasi lebih rumit dibandingkan batch murni. Kapasitas produknya juga terbatas. Yang ketiga itu reaktor kontinu. Penggunaannya aliran masuk dan keluar terjadi terus-menerus. Kelebihannya
bisa memproduksi dengan skala yang tinggi. Kualitasnya itu hanya yang seragam dan biaya operasionalnya itu rendah. Kekurangannya tidak fleksibel jika ingin mengganti berbagai macam produk. Untuk pengaplikasian pada industri, yang pertama reaktor tangki itu pada industri pengolahan makanan seperti membuat yogurt, industri farmasi seperti membuat obat-obatan, industri pengolahan limbah dan industri pengolahan limbah cair. Yang kedua ada reaktor alir pipa. Itu ada di industri petrokimia seperti membuat bensin, plastik dan juga amonia. Yang ketiga itu reaktor batch. Pengaplikasian pada industrinya itu industri farmasi, membuat obat-obatan, dan juga zat warna seperti membuat parfum. Yang keempat itu reaktor semi-batch. Itu ada pada industri kimia khusus, pada pembuatan polimer dan juga hidrogenasi minyak. Yang terakhir ada reaktor kontinu. Itu ada pada industri manufaktur dan industri petrokimia dalam pembuatan plastik dan juga serat sintesis. Selanjutnya adalah rumus-rumus perancangan reaktor. Yang pertama, reaktor batch, di mana rumusnya adalah waktu reaksi sama dengan jumlah mol awal dikalikan dengan integral perubahan konversi dari 0 sampai X dibagi dengan laju reaksi dikali volume. Di mana rumus ini itu menghitung berapa lama kita harus mendiamkan bahan yang ada di dalam tangki sampai terjadinya perubahan zatnya itu tercapai. Yang kedua itu rumus reaktor tangki alir kontinu, di mana volume sama dengan laju alir molar awal dikali dengan konversi lalu dibagi dengan laju reaksi. Menggunakan rumus ini itu karena pengadukannya itu sempurna. Jadi cukup menggunakan rumus pembagian yang sederhana. Yang ketiga itu rumus reaktor alir pipa, di mana volume sama dengan laju alir molar dikalikan dengan integral perubahan konversi dari 0 sampai X per laju reaksi. Pada rumus ini itu menggunakan integral karena dia itu akan menghitung kecepatan reaksi pada sepanjang pipa yang nantinya akan berubah-ubah seiring berkurangnya konsentrasi bahan. Yang keempat itu rumus reaktor semi-batch, di mana rumusnya adalah perubahan jumlah mol A terhadap waktu sama dengan laju reaksi dikalikan dengan volume. Karena volumenya terus berubah seiring ditambahnya bahan, jadi kita harus menghitung perubahannya setiap detik. Yang terakhir itu adalah hubungan laju reaksi dengan volume. Hubungannya itu yang pertama ada konsentrasinya berubah, di mana volume dan konsentrasinya itu berbanding terbalik. Dan jika volumenya itu nanti ditingkatkan, maka jumlah konsentrasinya menjadi lebih kecil. Hubungan yang kedua itu ada frekuensi tumbukan yang berkurang, di mana molekul-molekulnya itu menjadi lebih berjauhan satu sama yang lain. Hal ini itu akan mengurangi kemungkinan molekul untuk bertumbukan. Yang ketiga itu laju reaksinya melambat, di mana laju reaksi bergantung pada frekuensi tumbukan yang efektif. Karena frekuensi tumbukannya berkurang, maka laju reaksinya akan semakin menurun. Mungkin sekian video materi reaktor kimia yang dapat saya sampaikan.